Oke, materi minggu ini mengenai parameter non-specific extract. Nah, pada parameter non-specific extract ini ada beberapa pengujiannya ya. Oke, pertama itu uji susut pengeringan, kemudian pengukuran bobot jenis ekstrak, kemudian pengujian kadar air pada ekstrak, kemudian pengujian cemaran mikroba pada ekstrak. Ini biasanya dilakukan dengan uji angka lempeng total atau disebut dengan ALT, kemudian uji kadar abu, dan terakhir uji cemaran logam berat ya. Ini uji-uji yang dilakukan yang termasuk dalam parameter non-spesifik atau parameter standar umum ekstrak pada tanaman. Oke, ini silahkan dibuka bukunya mengenai parameter standar umum ekstrak ya, yang di bab 5 mengenai parameter dan metode uji ekstrak. Pertama mengenai uji susut pengeringan ya. Di sini tujuannya untuk memberikan batasan tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Oke, nah prosedurnya ini ya. Jadi ekstraknya ditimbang, bisa 1 gram, bisa 2 gram. Kemudian nanti ditutup. Kemudian kita panaskan ya. Kita panaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu kita timbang. Nah, ditimbang kalau beratnya berkurang, misalnya awalnya 1 gram ya, kemudian setelah dipanaskan, kemudian kita timbang, nah beratnya menjadi 0,8 gram, maka itu kita panaskan lagi ya. Kita panaskan lagi pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Hingga bobot tetap, artinya misalnya tadi 0,8 gram, kita panaskan kembali, kemudian kita timbang lagi. Nah, ketika kita timbang yang kedua, beratnya tetap 0,8 gram, maka berhenti sampai di situ. Itu yang disebut dengan uji susut pengeringan. Nah, kalau misalnya beratnya turun lagi jadi 0,5 gram, maka pengeringan tetap dilanjutkan ya. Dikeringkan lagi pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kita timbang lagi. Nah, kalau pada penimbangan selanjutnya atau pada penimbangan kedua beratnya tetap sama, tadi 0,5 gram, kemudian ditimbang kembali 0,5 gram, maka berhenti sampai di situ. Nah, itulah yang dinamakan uji susut pengeringan. Kemudian bagaimana cara menghitung susut pengeringannya? Ini ya rumusnya. Berat sebelum pemanasan ini dikurang berat akhir dibagi berat sebelum pemanasan dikali 100%. Jadi misalnya berat sebelum pemanasannya itu 1 gram, kemudian dikurang tadi berat akhir pemanasannya 0,5 gram ini misalnya, kemudian dibagi 1 gram berat sebelum pemanasan dikali 100%. Jadi nanti hasil dari susut pengeringannya ini berupa persentase. Oke, kemudian pengujian yang kedua, kita mengukur bobot jenis ekstrak. Nah, untuk mengetahui bobot jenis ekstrak, pertama bisa menggunakan piknometer ya. Jadi piknometer ini biasanya digunakan untuk mengukur bobot jenis. Nah, kalau di video ini dia pakainya minyak ya, tapi nanti kalau kita mau mengukur ekstrak tanaman, maka yang dituang ini pertama ekstrak kepada tanaman ya. Ekstraknya itu ekstrak cair ya. Kalau ekstrak kental itu biasanya dia udah nggak bisa dituang lagi. Nah, jadi ekstrak cair dituang di dalam piknometer sampai penuh dan nanti ini ditutup ya. Jangan sampai ada ruang kosong atau gelembung udara di dalam piknometer. Kemudian nanti kita timbang beratnya berapa. Nah, setelah itu kita juga melakukan pengukuran terhadap air ya. Jadi nanti air dimasukkan ke dalam piknometer ini, kemudian ditimbang berapa. Nah, bobot jenis ekstrak itu berdasarkan rumusnya, bobot jenis ekstrak yang kita timbang dibagi dengan bobot jenis air itu berapa ya. Jadi nanti hasilnya mungkin bisa 1, sekian atau 0, sekian. Jadi ekstrak pada tanaman itu bisa jadi beratnya itu lebih berat dari air, jadi nanti mungkin hasilnya akan lebih besar dari 1, atau dia lebih ringan dari air, artinya nanti hasilnya bobot jenisnya itu kurang dari 1.
Oke, selanjutnya yaitu uji kadar air ya. Jadi tadi setelah uji susut pengeringan, kemudian kita bisa mengetahui bobot jenis ekstrak. Nah, selanjutnya itu uji kadar air. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kadar air suatu ekstrak, yaitu pertama dengan titrasi dengan bereaksi Carl-Fischer, kemudian bisa dengan destilasi toluen, kemudian yang ketiga dengan gravimetri. Tapi biasanya yang dianggap cukup valid dan paling sering digunakan yakni yang pertama dan kedua ya, titrasi dengan reaksi Carl-Fischer yang ini, kemudian yang kedua yaitu dengan destilasi toluen. Ini yang paling banyak digunakan untuk menentukan kadar air pada suatu ekstrak tanaman. Nah, uji yang paling penting ya dari standar umum ekstrak ini yaitu uji angka lempeng total. Uji angka lempeng total ini untuk mengetahui cemaran mikroba yang ada pada sampel. Kenapa ini penting? Karena ekstrak itu berasal dari tanaman yang merupakan bahan organik ya, artinya bahan tersebut cepat membusuk dan sangat mudah ditumbuhi oleh mikroba, sehingga kita harus memastikan bahwa ekstrak yang dibuat itu dia tidak mengandung mikroba, atau kalaupun dia mengandung mikroba maka jumlahnya itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, untuk mengetahui kadar mikroba pada ekstrak tanaman, kita bisa melakukan uji angka lempeng total ya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini salah satu penelitian terkait mengenai parameter standarisasi non-spesifik ekstrak tanaman. Ini judulnya penetapan parameter standarisasi non-spesifik ekstrak etanol daun belimbing wuluh ya. Jadi daun belimbing wuluh itu kemudian ini diekstraksi ya dengan etanol. Nah, kemudian nanti ekstraknya itu ditetapkan parameter non-spesifiknya ya, ini ya. Uji parameter non-spesifik. Nah, apa saja uji yang dilakukan di sini? Jadi tidak semua uji pada parameter non-spesifik itu harus dilakukan. Kita bisa memilih beberapa uji saja. Nah, kalau pada penelitian ini dia melakukan uji kadar air ya, menggunakan metode destilasi toluen. Kemudian dia juga melakukan uji kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Ini dengan metode gravimetri. Kemudian dia juga melakukan uji kadar logam timbal dan kadmium atau CD ya. Ini dengan spektroskopi serapan atom atau SSA. Kemudian dia melakukan uji cemaran mikroba dengan angka lempeng total dan identifikasi mikroba patogen yang ada pada ekstrak tanaman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti kan dia tidak melakukan uji susut pengeringan, dia tidak melakukan uji penetapan bobot jenis pada ekstrak tanaman. Jadi untuk uji parameter non-spesifik itu tidak harus semuanya dilakukan, tapi kita bisa memilih uji-uji yang dianggap penting ya. Yang dianggap penting di sini kalau pada penelitian ini penetapan kadar air, kemudian kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, kemudian kandungan dari timbal dan kadmium. Kemudian ini cemaran mikroba ya. Nah, cemaran mikroba ini biasanya memang yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan pada penetapan parameter standar umum ekstrak ya. Oke, ini contoh penelitian lainnya ya mengenai standarisasi ekstrak, yaitu ini judulnya standarisasi ekstrak etanol tanaman kantupangan air ya. Karena ini skripsi, jadi uji yang dilakukan cukup komprehensif ya di sini. Jadi dia melakukan pengujian parameter spesifik dan parameter non spesifik ya. Jadi ada dua jenis parameter yang dilakukannya, itu spesifik dan non spesifik. Nah, untuk yang parameter spesifiknya dia dengan organoleptik, kemudian kandungan senyawa larut airnya. Nah, untuk parameter non spesifiknya ini ya yang kita pelajari di sini, dia melakukan pengujian penetapan kadar air, kemudian kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kemudian susut pengeringan, kemudian bobot jenis tadi ya yang sudah saya jelaskan cara pengujiannya. Kemudian juga dia melakukan pengujian cemaran mikroba, kemudian juga kapang ya, pengujian kapang dan pengujian kandungan timbal biasanya dan arsen kadmium ya. Nah, kalau tadi
Yang sebelumnya tadi itu kan hanya melakukan pengujian timbal dan kadmium. Nah, kalau ini juga dilakukan pengujian kadar timbal, kadmium dan arsen ya, ada tambahan di sini. Ini lebih komprehensif ya karena mungkin ini penelitian terkait skripsi. Baik, saya kira sekian ya untuk pertemuan minggu ini. Oke, terima kasih.